Selamat pagi anak-anak ibu sekalian, terkhusus buat kelas 10 TKJ. Hari ini ibu akan melanjutkan materi kita, yaitu bab kedua tentang gerbang logika. Ya, pada bab pertama kalian sudah mempelajari tentang sistem bilangan. Ya, sekedar mengingatkan, sistem bilangan itu terdiri atas sistem bilangan biner, sistem bilangan desimal, sistem bilangan oktal, dan sistem bilangan heksadesimal yang sudah kita pelajari. Ya, jadi apa materi kita pada bab pertama itu berkaitan dan berhubungan dengan materi kita pada bab kedua, ya, tentang gerbang logika ini. Hubungannya itu gerbang logika dengan bilangan desimal, bilangan biner itu di mana komputer itu hanya mendeteksi perintah itu berupa bilangan biner, yaitu 0 dan 1. Ya. Itu di proses komputer itu di outputkannya, keluarannya itu berbentuk bilangan biner, angka 0 dan 1, atau true or false, benar atau salah. Mana angka 0 itu berarti salah, angka 1 itu berarti benar. Ya. Sebelum sampai ke situ penjelasannya, nanti ibu akan jelaskan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan gerbang logika. Ya, gerbang logika itu merupakan sebuah blok, sirkuit atau rangkaian dasar digital yang berfungsi mengolah setiap masukan, ya, atau input. Kalau kalian mendengar istilah input itu berarti masukan, dan keluaran atau output data digital yang berupa 0 dan 1. Ya, tadi ibu jelaskan sebelumnya bahwa keluaran itu, bahwa hasil masukannya itu akan dibaca atau dikeluarkan oleh komputer itu berupa angka digital 0 dan 1. Ya, gerbang logika itu menggunakan simbol-simbol tertentu. Nanti akan ibu jelaskan di sini bentuk-bentuk simbol atau simbol-simbol dari gerbang logikanya. Pengertian yang ketiga itu, gerbang logika itu dapat menerima satu atau lebih masukan, ya, bisa satu, bisa lebih masukan, tapi hanya bisa menghasilkan satu keluaran yang bernilai true or false. Ya, true or false, ya. Kalian harus lebih familiar mengenal istilah bahasa Inggris dalam ilmu komputer, ya. True or false, ya, benar atau salah. Oke. Itu untuk pengertiannya. Kemudian kita masuk ke jenis-jenis daripada gerbang logika. Yang pertama, jenis gerbang logika OR, ya. Sini akan ibu jelaskan apa itu gerbang logika OR. Gerbang logika OR itu menerima 2 atau lebih masukan data dan menghasilkan sebuah keluaran, ya. Jadi tadi istilah gerbang logika ini dia bisa lebih dari satu, ya, satu atau lebih dari masukan, ya. Jadi si OR ini dia menerima 2 atau lebih masukan data dan menghasilkan satu buah keluaran. Ya, untuk masukan, kemudian akan menghasilkan potensial keluaran tinggi atau high, ya, yang bernilai 1 jika ada salah satu dari masukan data yang berpotensial tinggi atau high atau bernilai 1, ya.
dia hanya akan menghasilkan keluaran bernilai 1 apabila, ya Ibu tegaskan, outputnya akan bernilai 1 atau bernilai tinggi, ya. Angka 1 pasti lebih tinggi dari angka 0 kan. Jadi kalau istilah angka 1 di dalam pelajaran gerbang logika ini berarti dia bernilai tinggi. Ya, dia akan menghasilkan keluaran bernilai 1 atau tinggi jika ada salah satu masukan atau inputnya bernilai 1, ya. Bisa kalian lihat di tabel ini kalau masih bingung, ya. Ini tabel kebenaran gerbang OR dengan 2 masukan, atau dengan 2 input. Ya, di sini ada masukan A dan masukan B, bisa kalian lihat, ya. Jadi untuk X sama dengan A tambah B itu artinya dia keluarannya atau outputnya, ya. Misalkan input A itu bernilai 0 dan input B bernilai 0. Bagaimana keluaran yang dihasilkannya menurut gerbang logika OR ini? Ya. Tadi kalian dengar syarat untuk gerbang logika OR ini, jika salah satu masukannya bernilai 1, maka keluarannya akan bernilai 1. Nah, kita lihat di sini di tabel kebenarannya. Kedua input atau masukan A dan B itu sama-sama bernilai 0. Ya. Berarti tidak memenuhi syarat gerbang logika OR, ya. Karena keduanya sama-sama bernilai 0, maka keluarannya hasilnya 0, ya. Coba kita lihat yang tabel kebenaran yang lainnya. Jika A atau input A bernilai 1 dan input B bernilai 0, maka output yang dihasilkan adalah 1. Kenapa dia 1? Karena salah satu inputnya, yaitu si A, dia bernilai 1, ya. Pokoknya salah satu saja input A atau B bernilai 1, maka hasil dari gerbang logika OR ini atau output dari gerbang logika OR ini itu bernilai 1. Jika kedua-duanya bernilai 0, maka hasil keluarannya akan bernilai 0, ya. Itu untuk tabel dengan 2 masukan. Kalau untuk tabel 3 masukan, kalian bisa lihat di sini, ya. Pokoknya salah satu input A atau B atau C bernilai 1, maka hasil outputnya akan bernilai 1. Hanya satu saja dia bernilai 1, input A atau B atau C akan bernilai 1. Apalagi 2 atau lebih dari 2, maka hasilnya pun akan bernilai 1. Jadi untuk tabel kebenaran. Ini untuk simbolnya, ya. Ini simbolnya untuk membedakan antara gerbang logika yang lain. Inilah dia simbol gerbang logika OR dengan 2 input. Kalian situ lihat ada A dan B di gambar ini, ya. Di gambar ini ada garis A, ada garis B. Itu bisa kalian lihat, garis A dan garis B itu maksudnya adalah input atau masukannya, ya. Jadi 2 masukannya, si A dan si B. Tapi dia menghasilkan hanya 1 output, yaitu si Y atau si X, atau ini bebas lah ini, ya. Kita katakan keluaran atau outputnya itu kita istilahkan dia Y, bisa X. Oke. Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil dari gerbang logika OR ini, ya, hasil outputnya akan bernilai 1 jika salah satu inputnya bernilai 1. Ibu ulang, ya. Kesimpulan dari gerbang logika OR ini,
yaitu jika ada salah satu input data bernilai true atau 1, maka outputnya akan bernilai 1 atau benar, ya. Paham situ? Biar kita lanjutkan. Oke, itu untuk OR, ya. Salah satu nilai inputnya 1, maka outputnya akan menghasilkan nilai 1. Oke, Ibu harap kalian memahaminya. Kemudian gerbang logika AND, ya. AND, kalau bahasa Inggris AND itu artinya dan, ya. Apa itu gerbang logika AND? Oke, kita lihat bersama-sama, tolong diperhatikan. Gerbang logika AND dapat memiliki 2 atau lebih nilai masukan, ya. Sama seperti gerbang logika OR. Ya, gerbang logika OR juga memiliki 2 atau lebih, minimal 2 atau lebih nilai masukan atau input. Berarti bisa nilai A dan nilai B, ya. Dengan sebuah nilai keluaran. Dua nilai input, 1 nilai output. Berarti samalah dengan gerbang logika OR. Kemudian selanjutnya tentang gerbang logika AND ini, ya, akan menghasilkan nilai keluaran true, ya. Kalau true artinya nilai 1, ya. Akan menghasilkan nilai keluaran atau output true atau 1 jika semua nilai input atau masukan bernilai true atau 1, ya. Ini rumusnya. Mari kita lihat tabelnya bersama-sama. Ya, tadi dikatakan kalau gerbang logika AND ini memiliki 2 atau lebih masukan dan memiliki 1 keluaran, di mana hasilnya atau outputnya akan bernilai 1 jika kedua inputnya bernilai 1. Ingat, kedua inputnya bernilai 1. Maka hasilnya atau keluarannya akan bernilai 1. Bisa kalian lihat di tabel ini, ya, di mana A dan B, ya, input A dan input B. X itu sebagai keluaran atau output. Jadi untuk gerbang logika AND ini, jika si A, input A 0 bernilai 0 dan input B bernilai 0, maka apakah memenuhi aturan di atas yang dijelaskan di atas? Tidak, ya. Karena apa? Karena kedua inputnya itu bernilai 0, maka hasil outputnya 0. Jika kita lihat salah satu saja, misalnya si A 0, si B 1, ya. Karena hanya salah satu dia bernilai 1, maka keluarannya tetap bernilai 0. Kemudian kita lihat selanjutnya, jika kedua-duanya input bernilai 1, ya, kedua-duanya bernilai 1, si A dan si B bernilai 1, maka akan dihasilkan keluaran bernilai 1. Oke, Ibu harap bisa kalian pahami, ya. Kita lanjutkan. Ini untuk simbolnya dengan 2 input, ya. Dia hanya membedakan bentuk simbolnya aja. Dia tetap memiliki minimal 2 input A dan B dan 1 outnya atau keluarannya. Oke. Ini untuk simbol si N, dia agak bentuk apa ya kita bilangnya, seperti setengah lingkaran lah ini, ya. Kalau yang si gerbang logika OR, dia agak berbentuk segitiga yang melengkung, ya. Itu untuk sekedar membedakan simbol aja. Kemudian kita lanjutkan gerbang logika NOT atau inverter, ya. Gerbang logika NOT yaitu gerbang logika yang hanya dapat menerima sebuah nilai masukan dan menghasilkan sebuah keluaran atau output, ya. Untuk si NOT ini dia hanya mau menerima satu buah nilai input atau masukan dan menghasilkan sebuah output juga, ya. Satu input, satu output.
Itu untuk gerbang logika NOT. Oke. Apalagi syaratnya untuk gerbang logika NOT ini? Semua nilai input data yang diterima, ya, semua nilai masukan data yang diterima akan dibalik oleh gerbang logika menjadi berlawanan. Ya. Jadi misalnya kalau inputnya 1, maka hasilnya pun nanti akan dibalik. Apa kebalikan 1? Berarti 0. Ya, oke, kita lihat tabel kebenarannya. A, karena dia kan hanya satu input atau masukan. Si A, input A bernilai 0, maka keluarannya itu akan bernilai 1, berlawanannya, kebalikannya, ya. Kebalikannya. Kalau si A bernilai 1, maka keluarannya akan bernilai 0. Paham ya, anak-anak ya? Gampang. Kalau untuk NOT ini, ingat saja dia hanya memiliki satu input dan satu output. Dan nilai input merupakan kebalikan dari nilai output. Nilai output kebalikan dari nilai input. Jadi gampang untuk kita langsung tebak. Ya, itu untuk NOT, gerbang logika NOT. Ini simbolnya. Kita lihat di sini input A, ya, hanya satu, ya. Hanya satu dia masukannya, yaitu si A, input A, dengan satu keluaran, yaitu output Q. Ya, Q ini lambangnya bebas. Tadi kan ada contoh di gambar di atas, itu outputnya berlambang Y, bisa berlambang X, ini berlambang Q. Oke, itu untuk gerbang logika NOT. Sekarang, ya, kita masuk ke gerbang logika NOR, ya. Ini kombinasi gerbang logika OR dan NOT, ya. Kalian ingat tadi ada gerbang logika OR dan barusan yang kita pelajari, yang kita bahas itu tentang gerbang logika NOT. Oke. Apa saja syarat untuk gerbang logika NOR ini? Setiap keluaran, ya, setiap hasilnya atau outputnya bernilai NOT, bernilai rendah atau 0, akan dibalik nilainya menjadi 1. Ya. Setiap hasilnya itu 0, ya, hasil atau keluarannya 0, otomatis kita balik menjadi nilai 1. Coba kita lihat tabel kebenarannya, ya. Ini dilihat. Kalau gerbang logika NOR ini berarti 2 masukannya, ya. 2 inputnya, bisa input A, bisa input B. Kita lihat contohnya sini. Gerbang logika NOR, ya. Input A bernilai 0, input B bernilai 0. Ya. Maka keluarannya sebenarnya dia 0. Namun kita balik, ya, menjadi nilai 1. Kalian ingat-ingat dulu yang gerbang logika OR. Kalau gerbang logika OR yang pertama kali tadi kita jelaskan, bisa kita lihat lagi. Gerbang logika OR itu apa kan? Nah, akan menghasilkan potensial keluaran tinggi atau bernilai 1 jika ada salah satu inputnya bernilai 1. Ya, akan menghasilkan output bernilai 1 apabila salah satu inputnya bernilai 1. Oke, kita kembali ke NOR. Ya. Oke. Kita lihat di tabel kebenaran ini. Ya, di input A dan B tidak ada bernilai 1. Ya, tidak ada bernilai 1. Kalau di gerbang logika OR, ya, A dan B bernilai 0, maka hasilnya atau outputnya pasti akan bernilai 0. Ya, namun karena kita kombinasikan antara OR dan NOT, ya, maka hasilnya yang harusnya 0 kita balik langsung menjadi nilai 1. Oke, contoh kedua gerbang logika NOR ini dengan si A bernilai 0, si B bernilai 1. Kalau arti di gerbang logika OR itu karena salah satu inputnya bernilai 1, maka harusnya
outputnya bernilai apa? Bernilai 1, karena salah satu inputnya bernilai 1. Harusnya hasilnya pun bernilai 1, karena sudah memenuhi syarat. Namun karena kita kombinasikan dengan gerbang logika NOT, ya, langsung kita baliklah hasilnya si 1 itu menjadi kebalikan 1 apa? Jadi 0, ya. Begitu juga dengan si A1, si B1, si B0, ya, harusnya dia outputnya akan bernilai 1, namun kita balik menjadi bernilai 0. Oke. Ibu harap bisa kalian paham kesimpulan dari gerbang logika NOR ini, ya. Nah, biar kalian bisa gampang mengingat, untuk gerbang logika NOR ini output bernilai 1, ya, jika semua nilai input bernilai 0, kan? Udah enak kan? Udah enak mengingatnya kan? Pokoknya keluarannya akan bernilai 1 jika kedua nilai inputnya bernilai 0. Nah, apalagi Bu? Nah, sini yang kedua. Output akan bernilai 0, ya. Output akan bernilai 0 jika salah satu nilai input bernilai 1. Udah gampang ya, bisa kalian ingat. Ya, outputnya akan bernilai 1 jika kedua inputnya bernilai 0. Tapi jika salah satu nilai inputnya bernilai 1, maka outputnya akan bernilai 0. Jadi Ibu harap kalian bisa mengikuti dan memahaminya. Kemudian simbolnya, ya. Ini simbolnya. Nah, untuk simbolnya ini dia modifikasi antara gerbang logika OR dan gerbang logika NOT. Tadi gerbang logika OR yang pertama kali Ibu jelaskan itu berbentuk segitiga melengkung, ya, dengan 2 masukan A dan B, dengan 2 input A dan B. Kemudian kita gabung dengan apa? Dengan gerbang logika NOT, ya. Ini segitiga menghasilkan keluaran Y. Oke, itu untuk simbol. Kemudian kita lanjutkan. Gerbang logika NAND, ya. Kombinasi gerbang logika NOT dan gerbang logika AND. Oke, dia kombinasi fungsi NOT dan fungsi AND. Setiap output atau keluaran gerbang logika AND, ya, keluaran si gerbang logika AND akan dibalikkan nilainya menjadi berlawanan. Ya, tadi apa gerbang logika AND itu? Syaratnya, jika kedua-dua inputnya bernilai 1, maka outputnya akan bernilai 1. Ya, Ibu ingatkan lagi tadi. Untuk gerbang logika AND, syaratnya jika kedua input A dan B harus bernilai 1, maka outputnya atau keluarannya akan bernilai 1. Tapi di gerbang logika NAND ini, ya, kita kombinasi NOT dan AND, ya, ketemu dia dengan NOT, hasilnya tadi 1, ya, hasilnya dari 1 si AND ini harus kita balikkan berlawanan. 1 dia menjadi 0, 0 dia menjadi 1. Oke, jika terdapat 2 buah nilai input data A dan B dan nilai output X, ya, jika terdapat 2 buah nilai input data A dan B dan nilai output X, keluaran output yang dihasilkan adalah X. Kita lihat dulu, bingung bahasanya kan? Kita lihat dulu tentang tabel kebenarannya. Di mana A dan B bernilai 0, ya. Kalau untuk gerbang logika AND, syaratnya harus kedua-duanya dia bernilai 1, maka akan menghasilkan keluaran bernilai 1. Namun keduanya input ini bernilai 0, harusnya kalau di gerbang logika AND dia pasti bernilai 0. Namun karena ketemu dengan NOT, dia harus kita balik 0 menjadi 1. Kita lihat yang kedua-dua inputnya bernilai N,
ya bernilai 1, di mana di gerbang logika AND harus kedua inputnya bernilai 1, maka akan menghasilkan output bernilai 1. Namun karena ketemu dengan NOT, gerbang logika NOT, karena keduanya 1, A dan B 1, hasilnya 1 di gerbang logika AND, kita balikkan dengan hasil yang berlawanan dari 1, yaitu 0. Oke, kesimpulannya, output bernilai 0, ya. Outputnya bernilai 0 jika semua nilai input bernilai 1. Udah enak kalian ingatkan kan? Harus keduanya bernilai inputnya bernilai 1, maka hasil outputnya bernilai 0, ya. Yang kedua, output akan bernilai 1 jika salah satu nilai input bernilai 0, ya. Hasil outputnya akan bernilai 1 jika salah satu saja inputnya bernilai 0. Bisa kalian lihat di tabel kan? Salah satu aja ada nilai 0 inputnya si A atau si B, pasti hasilnya atau outputnya akan bernilai 1. Oke, ini untuk simbolnya, ya, kombinasi antara simbol AND dan simbol NOT, ya. Simbol AND dan simbol NOT. Oke, itu untuk simbol. Kemudian kita masuk ke gerbang logika XOR, ya. XOR itu apa? Lagi XOR, ya kan? Kita lihat dulu keterangannya. Jadi, gerbang logika XOR ini akan menghasilkan nilai output atau keluaran bernilai 1, ya, outputnya akan bernilai 1 jika nilai input berbeda nilainya. Syarat kedua, jika kedua nilai input bernilai sama, maka output akan bernilai rendah, Kita lihat tabel kebenarannya. Kadang kalau kita melihat tanpa gambar, ya, namanya kita orang teknik, kalau belum kita gambar, kita belum bisa menjelaskan teori tersebut, ya. Ini hanya kata-kata, masih kan penjelasan tentang gerbang logika XOR ini. Tapi kita gambarkan dalam sebuah tabel, nah, kalian pasti akan lebih memahami. Kita terapkan di dalam tabel penjelasan kata-kata yang tadi itu, ya. Tabel kebenarannya, ya. Si A dan si B, berarti dia bisa memiliki 2 buah input atau masukan dengan hasil sebuah keluaran, ya. Si A 0, si B 0, ya. Maka keluarannya akan bernilai 0. Kita lihat penjelasan tadi, akan menghasilkan outputnya bernilai 0 jika kedua A dan B bernilai sama. Si A dan B harus sama biar hasilnya dia 0, ya. Kalau berbeda, Bu, si A atau si B berbeda, Bu, misalnya si A 0, si B 1, nah, maka kalau keduanya berbeda nilainya, nilai inputnya, maka akan dihasilkanlah keluaran bernilai 1. Kalian lihat juga yang untuk yang ketiga, si A 1, si B 0, maka keluarannya akan bernilai 1. Jika kedua-duanya si A dan B bernilai sama, kalian lihat situ. Si A 1, si B 1, si A 0, si B 0, maka outputnya akan bernilai 0, ya. Mengerti anak-anak? Memang agak-agak membingungkan. Tapi ini menarik karena akan berhubungan ke materi kita selanjutnya. Ini simbolnya, ya. Simbolnya penggabungan antara atau kombinasi antara gerbang logika. Dia tidak ada kombinasi, ya. Oke. Dia masuk kita ke gerbang logika XNOR atau exclusive not or. Nah, eksklusif dia, not or. Apa syarat-syarat yang harus kita penuhi di gerbang logika XNOR ini, anak-anak? Kita lihat di sini, ya. Dia akan menghasilkan nilai output atau keluaran dengan nilai 1 jika kedua input bernilai sama. Output atau keluaran akan bernilai not
jika kedua input berbeda nilainya. Makin bingung, kita lihat dulu dalam tabel kebenaran. Ya, bagaimana informasi yang disampaikan tentang eksklusif apa tadi? Eksklusif NOR. Ya, tabel kebenarannya. Si A, si B. Berarti 2 masukkan. Ya. 2 masukkan A. Si A 0, si B 0, ya, keduanya bernilai sama inputnya, hasil keluarannya adalah 1. Jika salah satu si A berbeda dengan si B, si A 0, si B 1, maka outputnya harus 0. Ya, kedua nilai input berbeda, maka akan dihasilkan output bernilai 0. Jika kedua nilai A dan B atau kedua nilai inputnya sama, ya, misalnya si A 0, si B 0, si A 1, si B 1, maka akan dihasilkan inputnya bernilai 1. Ya, hampir mirip dengan XOR, ya, XOR. Oke, dibalik-baliknya ini. Oke. Itu untuk gerbang logika, ya, untuk gerbang logika. Jadi untuk selanjutnya tentang flip flop, yaitu gerbang logika. Ada tadi gerbang logika OR, AND, XOR, NAND, NOT, NOR, ya, ada 6 atau 7 itu, ya. Sekalian baca kembali di atas. Oke, sekarang flip flop. Apa itu flip-flop? Ya. Rangkaian memori dalam sirkuit digital terkecil. Prinsip kerjanya apa? Adalah rangkaian gerbang logika dengan kedua kondisi yang stabil dengan nilai output bersifat tetap sampai ada pulsa yang menjadi pemicu perubahan nilai output atau keluaran tersebut. Ya, implementasinya ini ada 3 implementasi. Ya, ada SRFF, ada JKFF, ada DFF, ya. Bisa kalian pahami di sini. Ini enggak parah kita perdalam kali. Oke, untuk selanjutnya counter atau pencacah, ya. Itu salah satu apa itu pencacah atau counter? Itu salah satu implementasi dari rangkaian flip-flop, ya. Masih bagian dari si rangkaian flip-flop yang sering dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari, seperti digital, mencatat waktu, tegangan, frekuensi, dan lain-lain. Mengkombinasikan beberapa rangkaian flip-flop, ya, merupakan kombinasi dari rangkaian flip-flop yang di atas tadi. Terdiri dari pencacah tidak sinkron atau asynchronous counter dan B, pencacah sinkros atau synchronous counter. Jadi ini hanya untuk kalian sekedar mengenal aja, ya. Jadi itu untuk materi bab kita, yaitu bab kedua tentang gerbang logika. Jadi Ibu harap kalian pindahkan ke buku catatan kalian, dan di sini Ibu juga berikan tugas, ya, 3 soal yang bisa kalian baca, kerjakan di buku catatannya saja, ya, dan akan Ibu tagih pada saat kita mau ujian nanti, ya. Ujian kita akan kita laksanakan bulan 12. Jadi Ibu harap semua tugas-tugas yang sudah Ibu berikan kalian kumpulkan dalam sebuah buku catatan kalian. Oke, itu saja dari Ibu. Mudah-mudahan kalian sering mengulang-ulang pelajaran ini supaya kalian lebih memahaminya tentang gerbang logika ini. Mulai dari AND, OR, NOT, NOR, XOR, XNOR, counter, flip-flop, ya. Dan kita bisa melanjutkan materi bab selanjutnya minggu depan. Sekian dari Ibu. Semangat belajar untuk anak-anak di masa pandemi ini. Semoga kita kembali diberi kesempatan untuk belajar tatap muka. Mudah-mudahan semester depan kita akan belajar tatap muka kembali di sekolah. Selamat pagi dan salam sehat selalu.